Yang Pak. Oh iya. Itu kan belum selesai. Ya, belum selesai. Yang pertama karena kinerja ya, itu yang pertama. Kedua itu leadership tadi. Leadership. Nah, yang ketiga ini. Jadi bagaimana orang sukses itu karena apa? Ya. Kadang ini terlupakan. Kita menganggap diri kita sukses itu hanya karena diri kita. Tidak campur tangan orang lain. Padahal ada orang lain di sana. Padahal campur tangan orang itu luar biasa. Ya. Kita jadi besar itu, kita merasa bahwa itu diri kita. Padahal campur tangan orang lain. Nah, itulah perlunya bagaimana kita membina jaringan atau network. Contoh misalkan yang gampang. Akang, kok gampang sekali berhubungan dengan pimpinan-pimpinan misalkan. Dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan wali kota. Tapi ada wartawan yang lain kok mau masuk aja susah. Ya. Kuncinya di mana? Karena Akang sudah membina jaringan Ya. dengan beliau-beliau itu. Akang mau masuk ke Pondok Halimun, Anda kenal, bawa sekeluarga. Pak Jo, gratis gak? Gratis. Karena kita sudah punya jaringan. Betul. Tapi kalau kita nggak punya jaringan, bayar kan? Itu contoh kecil gitu yang gampang-gampang. Nah, jaringan itu sangat perlu bagi orang-orang yang ingin sukses. Jadi dia tidak bakal bisa sukses kalau tanpa campur tangan orang lain. Nah, dia harus membina jaringan. Nah, bagaimana jaringan itu didapat? Tentunya dari apa yang harus kita lakukan. Ini kita bilang sama ketua sama ini, Kang, saya hari ini lagi mencalonkan. Oh, tenang Mas, tenang Bro. Saya punya masa begini, ini. Itu kan jaringan namanya. Jadi tidak harus kita bekerja melalui tangan-tangan mereka itu kita bisa gitu, ya. Dan akhirnya mereka merespon, Bang, ditunggu nanti di anu. Oke, siap gitu. Ya kayak Kang Jo lah, jauh-jauh dari kota ke sawah saya, ke kolam saya. Kan sebetulnya males gitu. Tapi karena udah ada hubungan emosional kita ketemu di mana-mana sudah enjoy. Akhirnya Kang Jo juga oke aja. Betul. Begitu ngelihat ke sini malah makin oke dan malah pengen sering ke sini lagi kan. Itu tampilan. Itu tampilan. Nah, itu yang begitu tidak mudah Kang Jo. Makanya kita membentuk jaringan. Jadi kita jangan merasa kalau kita orang yang hebat kemudian jaringan kita juga hebat. Enggak juga. Betul. Justru ada dulu filosofi, carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan gitu. Carilah ilmu dari tukang yang kotor pun itu ilmu kan gitu. Ya, Jaringan itu juga sama. Jadi di dalam lumpur, di dalam comberan, kalau itu batangan emas, ya emas namanya. Betul. Jadi begitu Kang Jo. Nah, kalau sudah kita mindset kayak begitu, maka kita enjoy betul. Nah, jaringan itu kita bina. Jadi kalau kita menjadi sukses, ya pakai jaringan-jaringan itu. Ya, seorang pimpinan daerah, kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa menjadi pimpinan? Ya karena melalui jaringan, gitu, melalui jaringan. Jadi tidak muncul tiba-tiba, instan, tidak mungkin instan. Nah, kalau kemudian dia menjadi instan, berarti ada sesuatu yang memang dia kerjakan itu clandestine, yang orang lain tidak tahu, tapi itu dia kerjakan, kan banyak gitu. Kayak orang intelijen, tidak kelihatan, tapi beritanya ada di mana-mana. Gitu. Tidak kelihatan, tapi kok tahu aja gitu. Itu orang intelijen. Ya, jadi orang intelijen itu sama dengan aparat kepolisian lah, sama seperti penegak hukum, seperti kita lah. Begitu kita berhasil, ya biasa-biasa aja. Tapi begitu kita tidak berhasil, maka kita akan dicaci maki. Jadi berhasil tidak pernah dipuji, tidak berhasil dicaci maki. Kan gitu kan. Nah, ini yang memang hari ini tadi network itu perlu. Jadi Akang sama lah seperti semuanya. Kalau mempunyai jaringan itu enak betul kan. Ya. Silaturahmi juga jalan. Akang, kamera Akang rusak nih. Tapi karena Akang udah punya jaringan dengan teman-teman penyewaan handphone, penyewaan segala macam. Handphone harus pakai aja lah Kang, nanti tinggal kan enak. Karena kita udah punya jaringan gitu. Jadi jaringan itu ya termasuk yang di tengah, di atas dan lain-lain. Itu contoh kecil gitu. Contoh kecil itu jaringan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya,
tidak kalah pentingnya tanggung jawab kembali. Iya. Jadi tadi kinerja oke, leadership oke, network oke. Nah ini tanggung jawab. Kadang ada orang oke pinter, skillnya juga hebat, tapi nggak tanggung jawab. Iya. Ada tugas yang nyalahin anggotanya aja, dia tidak mau disalahin. Padahal kalau dalam garis komando tidak ada anggota yang salah kecuali pimpinannya. Tapi pimpinannya nggak mau disalahin karena dia tidak tanggung jawab gitu. Itu yang penting. Kita melihat bahwa kepemimpinan itu kuncinya dari tanggung jawab. Tapi ada satu pepatah kan, bos itu selalu benar. Apabila bos salah, lihat nomor satu lagi. Nah, faktornya seperti itu. Itu kan filsafat pimpinan yang ingin memenangkan dirinya sendiri. Sama seperti undang-undang. Kalau pasal 1 isinya begini, ada pasal 2. Kalau pasal 2 salah, ke pasal 1 lagi. Kan gitu. Lex spesialis, birokrat, lex generalis gitu. Ya. Jadi kayak menganut azas legalitas gitu. Ya. Maksaan ya. Nah, legalitas bagi dirinya sendiri kan gitu. Ya, jadi nggak ada yang disalahkan. Itu yang memang ini. Pak Yogi di sini Pak Yogi, biar supaya sambil dengerin Pak Yogi. Nah, kebetulan nih ada teman saya nih. Beliau dulu angkatan saya, Pak Jo. Angkatan saya di Perwira, angkatan ke-26. Dia tahu betul pada saat saya jadi siswa itu kayak apa, dia tahu betul. Jadi hampir selama 11 bulan saya ya begini, jadi tetap aktif di kegiatan. Jadi nggak, hampir jarang kegiatan-kegiatan ini saya nggak, pasti ada ya. Jadi itu yang responsibility ya. Jadi harus ada punya rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita udah punya rasa tanggung jawab, maka kunci sukses tadi ada, gitu kan. Nah, kembali lagi yang terakhir, mau sukses harus punya kompetensi. Nah, kalau kita sudah memiliki kompetensi, mau dimanapun orang itu akan jadi. Ya, saya kasih contoh tadi, misalkan saya basic saya orang intelijen, sekolah saya Intel, ya di Cilendek, di Gal Intel, Kontra Intel, Das Intel, semua, BKA Jerman, ICTEP Amerika, IOM, ya IOM itu Belanda, tentang HAM. Saya lalui. Saya sekolah di Stupa, ngajar, ngedosen. Itu saya lalu bisa, karena kita belajar gitu. Seseorang itu bisa, kemampuan pengetahuan itu dari mana sih? Dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dari mana lagi? Misalkan pengalaman. Kemudian dari mana lagi? Membaca. Kita diskusi, referensi. Ini yang menjadikan seseorang itu punya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita memiliki kompetensi tadi yang saya bilang, ya kayak saya hari ini akan menjadi anggota dewan, caleg. Saya kan harus belajar dari para senior politis. Saya tidak melihat itu dia tua, mungkin dia muda lebih hebat lagi kan gitu. Karena itu tadi, politik itu sangat dinamis sekali. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nah, itu kan hal-hal yang itu saya pelajari selama 6 bulan ini. Oh, ternyata memang seperti ini. Nah, berarti apa? Harus memiliki kompetensi. Nah, yang saya bilang tadi, saya bintara Intel, kemudian saya jadi perwira, setelah itu saya jadi kasat serse, ya, dan itu saya lampaui, saya jadi kapolsek, saya jadi kasat lantas yang sama sekali belum pernah di lalu lintas, kabakop dan lain-lain. Nah, itu semua bisa, tergantung kembali lagi kepada diri kita, mau belajar atau tidak. Tidak usah gengsi kita mencari ilmu pengetahuan. Ya, saya S1 saya kebetulan pidana dari STH Pasundan Sukabumi. S2 saya dari Unsur Cianjur, pidana. S3 saya dari Unisba, pidana juga. Saya sangat linear pidana. Tapi saya juga tidak mau in the box, hanya belajar pidana saja. Tapi saya di luar ngajar hukum bisnis. Saya ngajar hukum perdata. Ya, saya ngajar tentang psikologi hukum, antropologi hukum dan lain-lain misalkan. Nah, kita juga harus keluar dari mengenal ya, minimal. Itu tadi. Kadang kan kita gini, Kang Jo, selalu hidup pada zona nyaman. Itu yang kadang kita salah. Ya, saya ibaratkan ini kompor di bawah nih Kang Jo.
ini air, ya, ini katak dimasukin ke sini, airnya kan dingin nih, kompornya tutup nyala, makin anget kan, si katak ini nggak mau lompat, karena merasa enak anget kan, mendidih, kataknya apa? Mati, dia tidak mau lompat, karena dia pada saat ini berada di zona nyaman. Jadi hiduplah jangan pada zona nyaman. Sama seperti Kang Jo. Hari ini jadi wartawan. Kan ke depan Kang Jo nggak tahu juga mau jadi apa kan? Betul. Iya, siapa tahu besok jadi apa, jadi pengusaha. Tapi naluri wartawan itu tetap jalan. Misalkan seperti itu Kang Jo. Jadi kompetensi itu tidak statis, dia dinamis. Sama seperti hari ini. Kenapa kita lihat yang di politik hari ini ke partai ini, besok ini ke partai ini, besok ini ya dinamis mereka, karena ya memang melihat itu. Hari ini Kang Jo wartawan ini, siapa tahu besok ada media lain yang lebih menjanjikan, bisa nggak pindah? Bisa. Kenapa enggak? Salary-nya lebih gede, menjanjikan, nasional misalkan, kenapa tidak? Betul. Nah intinya apa? Harus memiliki kompetensi dulu. Jadi kalau udah Kang Jo memiliki kompetensi, bermain media sosial udah oke, dikasih laptop juga sudah oke, Instagram oke, YouTube oke. Jangan sampai wartawan ya udah masukin ke Instagram. Gimana postingnya ini? Nah, iya. Kita lihat sendiri. Nah, itu masih banyak. Nah, kadang kita gini Kang Jo, masih merasa bahwa zaman kita, padahal tidak begitu. Waktu berubah, kita juga harus berubah. Ya, itu mengikuti zaman. Jadi kalau masyarakat hari ini menanyakan tentang apa penanganannya polisi lambat, ya itu karena prosesnya yang tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana untuk menjadi polisi yang paradigmanya ini kita lihat di sini. Jadi peranan Polri dalam tata negara Indonesia di dalam bukunya saya tulis. Jadi di eksekutif, dan di legislatif dan lain-lain pada zaman itu gitu. Nah, jadi ini ada semua di sini Kang Jo. Jadi kepolisian adalah sebagai garda terdepan dalam penerapan restorasi justice. Tadi yang saya bilang tadi, ini ada semua di sini. Jadi kalau nanti Akang sudah membaca di sini, ya mudah-mudahan ada ketertarikan, kemudian juga oh ternyata juga, polisi itu tidak apa yang saya ya? bayangkan itu tidak. Nah di buku ini nanti Anda bisa muncul. Karena gini, kalau Akang cuma baca Undang-Undang Nomor 2 misalkan, gini-gini aja, jadi kan banyak menguntungkan polisi aja nih undang-undang. Tapi kalau Anda Akang baca ini nanti Akang akan melihat oh iya ternyata seperti ini toh undang-undang ini. Jadi ada semua nanti di sini Kang. Ya mudah-mudahan dengan terbitnya buku saya ini nanti sebuah Akang lah terutama bagaimana memahami tentang Sukabumi sebagai kota polisi itu ada di dalamnya. Jadi tujuan utamanya adalah kita ingin paradigma Polri itu tidak hanya sekedar pencitraan, tapi bagaimana actionnya di lapangan, kerja nyata. Dibuktikan banyak teman-teman sekarang yang sudah menjadi kreator kan, ada polisi Babin, ada polisi yang spesialis menangani gangguan jiwa, ada polisi yang memang kreatif dalam membuat inovasi. Ya kemarin di Sukabumi juga ada polisi yang luar biasa, Pak Kombes Darmanto, menjadi polisi yang betul sebuah inspirasi buat kita untuk seperti beliau gitu. Itu kan luar biasa. Jadi hari ini kita bagaimana masyarakat cinta dengan polisi dan masyarakat itu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ya, termasuk dari polisi RW ya Pak? Termasuk polisi RW. Oke. Jadi menurut Bapak polisi RW juga udah termasuk di program dari program ini Pak? Ada udah di dalamnya. Ada ya? Ada di dalamnya. Jadi ada di dalamnya. Sampai banyak pertanyaan juga dari masyarakat nih. Apa pertanyaannya? Terkait bahwa apa sih tugasnya dari polisi RW, apa di bawah Babinka Kaptimas atau dia masing-masing? Oh gitu. Nah, jadi itu saya tidak bisa menjawab karena itu adalah program. Saya juga belum baca perkapnya ya, belum baca aturannya, saya belum baca. Tapi pada intinya siapapun yang menjadi polisi di level apapun tugasnya masih sama.
Ya. Kalau struktur organisasi itu hanya secara administrasi saja. Ya, administrasinya bagus tapi nggak kerja juga kan percuma. Kegiatannya progresif, aktif di masyarakat, strukturnya misalkan cuma vertikal horizontal begitu gitu. Tapi nggak ada kerjanya juga kan percuma. Ya, nah kita hari ini sebagai warga masyarakat berharap polisi RW yang sudah memang ini ya betul-betul pencapaiannya itu menjadi leading sektor, menjadi pendeteksi dini, menjadi penyelesai masalah di tingkat ke-RW-an, dan menjadi contoh di tingkat RW tersebut. Kemudian apabila masyarakat memerlukan bantuan apapun, polisi RW itu harus ada di situ, gitu. Kalau Babin Kamtibmas itu kan hanya mengelola desa, satu desa, satu kelurahan, satu desa atau satu kelurahan, sangat banyak. Tapi ini udah RW, bayangin kan, RW. Jadi udah dalam satu RW itu ada 4 RT misalkan, sudah bisa tahu semua siapa yang bermasalah di desa ini, yang pernah jadi residivis, tokoh ulama, alim ulama, ini ada rumah ini punya kos-kosannya 8, isinya apa, itu kan udah tercover semua. Karena itu tadi, polisi RW itu sudah punya jaringan. Itu tadi yang saya bilang tadi. Kalau dia tidak punya jaringan, dia tidak pernah juga datang ke RW-nya. Begitu ditanya polisi RW, siapa nama polisi RW-nya di sini Pak RW? Nggak pernah datang Pak. Ya itu yang memang harus kita sama-sama dukung program ini. Mudah-mudahan program yang oleh Pak Kapolri ini betul-betul tembus sampai pelosok, sampai memang warga itu sangat merasa antusias dengan kehadiran polisi RW, bukan malah sebaliknya. Ya, ada ketakutan. Nah, datang itu malah jadi masalah. Ingin lebih cepat deteksi dini, kemudian dari permasalahan juga cepat selesai. Ya, itu. Wilayah RW dulu. Nah, itu. Jadi nggak langsung ke atas. Ya. Sekali lagi, saya mohon doanya. Kang Jo dan warga masyarakat kota dan kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya mencalonkan dari Dapil 4 Dapil 4 kota Sukabumi dan kabupaten, dari partai nggak usah lah kita ngomong partai, tapi yang penting saya ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, terutama ke warga masyarakat kota dan kabupaten. Kalau nantinya insya Allah saya terpilih, saya akan berbuat yang terbaik untuk kita. Jadi saya menuju DPR RI. Nama lengkap saya Dr. Gatot Satrio Utomo SHMH. Ya, saya alamat tinggal di Kota Sukabumi. Ya, tapi juga ada alamat juga yang di kabupaten. Yang di Kota Sukabumi saya di Jalan Pemuda, di Gang Haji Jayadi. Yang di kabupaten saya rumah di perumahan Sona Ciberem, Sukaraja. Ya, jadi jaraknya nggak jauh dari Jalan Pemuda ke rumah, cuma 15 menit juga. Itu aja Kang Jo. Nah, oke teman-teman, setelah kita bincang-bincang banyak ya, alhamdulillah senang juga kita dapatkan edukasi dari Pak Gatot ini sebagai dosen sekaligus penulis. Alhamdulillah kita mendapatkan edukasi terkait hukum juga. Dan bila teman-teman atau semua rekan-rekan yang ingin berkonsultasi terkait hukum, silakan Pak. Baik Kang Jo, jadi rekan-rekan sekalian dan warga kota dan kabupaten Sukabumi, hari-hari saya bersama beberapa teman-teman adalah kita adalah penggiat-penggiat hukum. Jadi kalau nanti ada warga masyarakat, rekan-rekan yang ingin konsultasi hukum, saya bilang gratis. Ya, saya bilang gratis. Jadi saya bilang gratis, nanti bisa menghubungi saya. Jadi bisa menghubungi saya. Kemudian kita komunikasi, kalau memang kita harus datang ke tempat Bapak, Ibu, kita akan datang. Kita akan datang kalau memang ada waktu. Saya kegiatan. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu memang mau konsultasi hukum atau apapun, saya siap. Ya, dan saya juga punya rencana nanti. Kalau saya terpilih nanti, saya akan buat sebuah biro bantuan hukum yang
gratis banget gitu. Itu kita sampaikan ya. Jadi sekali lagi teman-teman nanti bisa menghubungi saya ya, nanti lewat Pak Jo saja. Kalau lewat sini saya sampaikan nomor handphone saya. Hari ini banyak betul, hati-hati teman-teman sekalian. Banyak yang hack juga. Para hack sekarang banyak banget dengan modus macam-macam. Ya, dengan modus minta pulsa, dengan modus mengirim undangan, dengan modus mendapat hadiah. Sekarang kalau ada nomor tidak dikenal menjanjikan itu silakan nggak usah dibales, nggak usah diklik, cukup di delete saja. Karena begitu kita klik, misalkan ada link ini Anda dapat cut, maka semua identitas kita, KTP, nomor rekening, segala macam itu akan dihacker oleh mereka. Dan seketika juga uang kita di bank itu hilang. Maka untuk itu saya ingatkan kepada semua warga lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama juga termasuk aplikasi, termasuk misalkan jangan kita menerima WA grup, kemudian ini menurut kita benar, kita share ke orang lain lagi, padahal berita itu bohong, padahal berita itu berita hoax, padahal berita itu untuk kejahatan misalkan. Maka kita juga harus hati-hati. Tiba-tiba kita kena undang-undang ITE, loh kok saya kena? Ya karena perbuatan hukum ada. Nah makanya kenapa tadi saya lupa menjelaskan. Jadi dalam sebuah tindak pidana itu Kang, yang penting ada unsur kesalahan. Jadi unsur kesalahan itu mens rea namanya Kang. Jadi unsur kesalahan ini kita bagi dua. Ada yang disengaja, ada yang lalai Kang. Nah disengaja itu kita bagi lagi Kang. Ada sebagai tujuan, ada sebagai kemungkinan, ada sebagai kepastian. Nah yang lalai ini ada yang diinginkan oleh kita, ada yang tidak diinginkan oleh kita. Nah itu ya contohnya misalkan saya kan nggak ngerti hukum, tiba-tiba ada yang memprovokasi, saya kirim ke Akang misalkan, tiba-tiba oleh tim saber, oleh tim patroli siber tangkap. Akang kan ditanya, saya kan nggak ngerti Pak, saya kan cuma ikut-ikut aja. Kena juga, sengaja atau lalai dia, karena udah tahu kenapa mesti disebarkan ke orang lain. Nah begitu, jadi hati-hati. Hari ini media sosial luar biasa, banyak jenisnya, kita yang harus bijak ya. Makanya hari ini kita edukasi ke seluruh penonton ya, penonton kita ya, penonton maupun kalau dia nggak nonton dia dengerin lah penonton dan pendengar pendengar aja lah, pendengar aja lah, pendengar ya. Jadi kehati-hatian termasuk mari kita bekerja sama, kita bantu tugas-tugas kepolisian ya, tugas-tugas aparat keamanan ya, tetap bahwa pilar negara ini ada dua ya, bagaimana mengamankan dan bagaimana mempertahankan negara ini. Ada TNI, ada Polri di sana, dibantu oleh aparat-aparat penegak hukum lainnya ya. Jadi artinya tiang-tiang ini harus kokoh dulu. Kita jangan mau diadu domba, apalagi kita masuk di area intoleransi. Nah, itu kita harus hati-hati ya, jangan kita terbuai dengan omongan-omongan manis, dengan dalih agama, dengan dalih apa, jangan teman-teman. Sudahlah, bagaimana negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang jelas bahwa Pancasila sebagai ideologi kita, kemudian bagaimana kita mempersatukan tanpa harus melihat perbedaan ya, jadikan sebuah perbedaan itu adalah kedamaian. Jadilah sebuah perbedaan itu sebuah keindahan, jadilah perbedaan itu menjadi saudara, jadilah perbedaan itu bagaimana kita berbangsa, negara, dan bernegara yang baik, harus saling apa? Itu tadi, tolong menolong, gotong royong, rasa ini, dan lain-lain, banyak. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi, sampai ketemu, nanti kalau masalah hukum, sekali lagi, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memang memerlukan konsultasi hukum bisa menghubungi saya melalui Kang Jo ya, Kang Jo. Siap. Saya siap ya, asal jangan jam 1 malam. Ya, dengan waktu-waktu yang memang bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan lakukan Kang Jo. Terima kasih Kang Jo. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Gatot yang
murah senyum ini ya. Sebenarnya baik loh orangnya ya. Kelihatannya aja seperti tegas orangnya. Oke, nanti kita akan sambung apabila nanti ada yang akan kita bicarakan terkait yang Anda akan minta terhadap Pak Gatot. Ya, kedepannya mudah-mudahan kita doakan bersama ada sosok yang bisa membantu masyarakat yang benar-benar turun langsung ke masyarakat. Demikian, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ini kan mau 17 Agustusan. Iya. Merdeka. Merdeka.